Hingga hari ke-12 jumlah korban gempa terus bertambah. Upaya pencarian korban masih terus dilakukan sementara tim dokter Indonesia memberikan makanan ringan untuk anak-anak pengungsi. Untuk mengetahui kondisi di Kahman, Maras, dan Kilis, kita bergabung dengan jurnalis MGN Desi Fitriani. Selamat malam waktu Turki. Desi, bagaimana dengan upaya pencarian korban hingga saat ini di sana? Ya, memang upaya pencarian korban masih terus dilakukan khususnya di daerah ataupun di provinsi Kahman, Maras dan juga di Hatay. Dan sepanjang hari tadi kami juga memantau bagaimana pencarian korban di Kahman, Maras. Ada satu lokasi di Ebers itu pencarian menggunakan alat berat. Terlihat 10 alat berat terus melakukan pencarian dari korban yang berharap masih dalam keadaan hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan petugas tidak hanya melakukan pencarian pada pagi atau siang hari, tetapi mereka hampir 24 jam terus-menerus melakukan pencarian korban di beberapa kawasan. Di Kahman, Maras, di kawasan Eber itu ada sekitar 7 apartemen, dan di situ sudah ditemukan 1.400 jenazah dan 50 diantaranya dalam keadaan hidup. Dan mereka yang ikut dalam bergabung pencarian korban tidak hanya dari tim SAR Turki, tetapi juga dibantu oleh beberapa tim SAR dari berbagai negara, dan juga mereka menggunakan berbagai macam peralatan untuk bisa menghilangkan abu ataupun membuat lunak beton-beton tersebut. Setiap sebentar kami juga melihat mereka menggunakan air terhadap, dan di lokasi tersebut memang tercium bau yang kurang sedap karena memang itu sudah hari ke-12 sampai hari ini. Dan ketika kami tanyakan sampai kapan mereka melakukan pencarian, mereka mengatakan sampai sebatas maksimal mereka dapat melakukan pencarian. Kondisi dingin juga di kawasan itu memang membuat beton-beton agak cukup kuat di kawasan tersebut. Gemah. Bagaimana dengan kondisi pengungsi dan makanan mereka di sana? Ya, tadi kami juga sempat memantau bagaimana kondisi pengungsi. Jadi keberadaan pengungsi di lokasi tersebut memang tidak dalam satu wilayah yang banyak, tetapi dari satu lokasi biasanya sekitar 10 atau 20 tenda. Kemudian di tempat lain dengan apartemen tersebut ada 10 atau 30 tenda. Nah, kemudian di IH sendiri adalah NGO menyediakan makanan, dan terlihat tadi antrian makanan dalam satu kali jam makan itu mereka menyiapkan sekitar 2.000 makanan kepada para sukarelawan dan juga para pengungsi. Nah, mereka datang untuk mengambil makanan. Dan kami juga melihat tadi beberapa NGO ataupun dari AFAD sendiri mengantarkan roti, susu kepada para pengungsi. Artinya bahwa sampai sejauh ini makanan untuk para pengungsi masih dapat dibilang memungkinkan. Yang jadi permasalahan adalah karena kondisi sangat dingin, tempat saya berada ini sekarang minus 5 derajat Celcius, apalagi di daerah Kahman, Maras itu adalah daerah yang lebih dekat atau pegunungan, masih terlihat banyak salju, bisa mencapai minus 15. Dan tadi kami sudah bicara dengan para pengungsi, mereka berharap akan ada bantuan heater, tetapi dan juga mungkin selimut-selimut tebal yang bisa menghangatkan para anak-anak mereka. Gemah. Iya Desi, lalu bagaimana dengan misi kemanusiaan tim MERS Indonesia di sana? Ya, memang Mercy Indonesia mengirimkan para dokternya, ada sekitar 5 dokter dan juga 2 perawat. Mereka datang untuk membantu para korban gempa dengan membawa peralatan medis dan peralatan operasi, bahkan untuk pemasangan pen. Tetapi sejak tanggal 14 Februari kemarin, Menteri Kesehatan di Turki sudah melarang akan adanya para dokter untuk bisa melakukan operasi karena dokter yang ada sudah mencukupi. Tetapi hal tersebut tidak menghilangkan misi kemanusiaan. Ketika tadi berkunjung ke salah satu pengungsian di Kahman, Maras, melihat anak-anak tersebut, kemudian bertanya apa kebutuhan mereka. Mereka butuh pampers, mereka butuh susu, dan anak-anak juga ingin ada mainan dan juga coklat. Kemudian langsung membelanja atau ke supermarket terdekat yang masih ada di situ dan membelanjakannya dan kembali ke sana memberikan pada anak-anak. Dari hasil perbincangan tadi para dokter dengan para pengungsi, tim Mercy mendapatkan data bahwa mereka masih trauma untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing karena gempa. Dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini sudah 4.700 kali gempa susulan yang terjadi sejak tanggal 6 Maret lalu. Tetapi memang skalanya tidak sebesar sebelum pada tanggal 6 yang 7,8, tetapi skalanya 2, ataupun 3 sampai 3,8
8 skala Richter gempa. Baik, terima kasih informasi Anda Desi Fitrina dari Turki. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati di sana.